Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, malam, siang, dimanapun teman-teman berada. Nah, jadi setelah servis besar di dealer, nah ini project yang cukup saya pertimbangkan untuk saya ubah gitu, itu pergantian bak kiri, bak magnet Jupiter Z1 saya ke Jupiter Z Robot atau yang sebelumnya, itu di sini. Ya, langsung aja. Nah, seperti ini. Ini saya beli copotan atau bekas di online karena di tempat saya ini susah cari, teman-teman. Nah, ini bersih ya, dalamnya cukup bersih. Cukup bagus sih. Cuma ini koin-koinnya rusak semua ini. Ini saya beli dengan harga kurang lebih 56.000 kalau nggak salah, 50-60 ribu. Begini. Ini ubahnya apa? Ubahnya itu ada di bagian sini, teman-teman. Kalau nggak salah ya, jadi dua ini tuh harus dibubut dikit, ini digerinda dikit, dua ini harus digerinda dikit, jadi kayak dipepesin dikit, dipapas lah, baru tuh nanti magnet Z1 nya bisa masuk. Kenapa saya ubah ini? Karena tampilannya sih, sama ini ada koin magnet besarnya ini. Kalau Z1 kan cuma satu tuh, yang ini kecil, ini kan yang ada yang gede juga. Ini itu aja sih. Dan juga sini ada koin-koinannya Probolt. Satu ini sekitar, dua ini ya 200-an ribu lah saya beli, dibuat di sini, teman-teman. Oke, ini koin-koinnya buat di ini tutup magnet. Kan jatuhan kan cuma satu nih di sini, ini ada dua gede. Oke teman-teman, nanti besok kita ke bengkel catnya, kita repaint ini biar warna coklat juga. Oke, nanti besok saya lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah selesai proses pengecatan si bak kanan dari Jupiter Z Robot. Nah, ini hasilnya teman-teman, kita cek tuh. Ya maaf ya, ini kemarin ada bocil-bocil dikit, ini buka botnya teman-teman keras, jadi ya agak ini sedikit. Ya overall bagus-bagus sih, sesuai warna yang saya mau. Sekarang kita proses penggantian ini yang tutupnya nih dengan ini Probolt. Oke teman-teman, di sini dipasang. Cuma nanti sebelum itu, ini kan ada karetnya nih, ini kalian congkel baru kan pasang ke sini. Ini juga dua, ini yang kecil di sini. Iya seperti ini teman-teman. Oke, sebentar kita lepas karetnya dan kita pasang, lalu nanti kita pasang di sini. Oke, di sini sudah terpasang teman-teman. Ini tuh karetnya dua-dua, tinggal kita pasang. Kita lapisi plastik biar nggak baret ini bautnya. Oke,
Sabar teman-teman, saya pasang dulu nanti saya lanjut. Jadi sudah terpasang teman-teman, ini yang besar dan kecilnya. Cuma ini dia minusnya, dia ini teman-teman, apa namanya, lebih kecil diameter si proboltnya ini. Ini ada celah dikit. Ini. Nah kan. Jadi ya agak bingung sih teman-teman. Cuma nanti kita pakai aja. Nanti apakah ada rembes dan lain-lain, nanti kita cek. Oke. Jadi pertama repaint bak bak kiri sudah, pasang probol sudah. Nah, jadi saya tuh rencana mau servis servis besar. Yang akan saya ganti itu di sini. Nah, ini dia. Pertama yang paling besar dulu teman-teman. Ini ada kopling, kampas kopling dari Vito. Ini untuk Jupiter Z1 ataupun Force FI, karena saya udah pakai Force. Jadi dia pakai kopling pair gitu 4 lembar. Jadi ini ada 4 teman-teman. Next itu ini pompa oli. Ini pompa oli saya ganti aja sih, karena kan mau rencananya tuh saya mau bore up 200 cc teman-teman, 4 klep. Jadi saya cicil pelan-pelan. Jadi perlu ini nanti pasang air oil cooler juga, jadi ini berguna tuh. Lalu ini cage teman-teman, karena saya belum pakai kopling manual, masih semi otomatis, jadi cagenya saya cari yang besi atau aluminium seperti ini. Karena kalau standarnya kan plastik tuh, nanti takutnya pecah-pecah terus. Sudah ganti 2 kali karena efek bore up sih. Nah, itu saja teman-teman yang saya mau ganti. Dan juga ada ini dia oli yang saya pakai. Ini 1 liter, cuma sudah saya kurangi jadi 800. Oke, nanti sampai di bengkel kita lanjut lagi videonya teman-teman. Oke, tadi sini kita udah sampai di dealer teman-teman, dan langsung saja saya konsultasi terhadap mekanik dari dealer apa saja yang saya rasakan. Karena saya merasakannya itu adanya berbetnya untuk awal-awal saat suhu dingin, untuk awal-awal motor di starter, dan ya gasnya tuh nggak mau turun. Nah, sini langsung aja kita bongkar-bongkar nih seluruh bodi motornya, dan nanti akan dicek dulu bagian perinjeksiannya. Nah, sini udah dites sama mekaniknya, dan ya sangat susah menyala teman-teman kalau di awal-awal pagi hari begini. Oke, jadi setelah dicek-cek tadi, ternyata itu di bagian o-ring injektornya tuh dia robek teman-teman, dia luka. Jadi indikasinya atau ya di diagnosa tuh ada kebocoran begitu. Jadi si o-ringnya saya ganti, saya beli yang o-ring biasa ya sih, ini kalau 5 ribuan ini. Dan lanjutnya kita pasang dan kita cek yang lainnya lagi. Oke teman-teman, jadi di sini kita pemasangan si injektornya kembali, dan tadi udah ada sudah dicek semuanya. Semoga aja kali ini berhasil ya, karena untuk masalah yang didapatkan itu ya. Dan nanti next kita akan mengecek dengan alat diagnosanya, dan itu akan dicek di ECU-nya. Nah, ini jadi selanjutnya ini TB-nya dibersihkan teman-teman, dan kita akan mengganti TPS saya dengan TPS ya, saya udah spare sih beberapa TPS CB, TPS standar, dan TPS NPP. Jadi di sini ada 2 TPS dan kita akan mencoba semuanya. Mungkin dari si bawaan standar,
yang merek aftermarket NPP dan lanjut dari punya si CB, karena bentukannya sama semua gitu teman-teman. Ya nanti kita bersih-bersihkan lagi ya setelah nanti di servis-servis besar begini. Keesokan harinya lanjut kita teman, saya ke bengkel langganan saya. Di sini saya mau pasang pergantian si bak kiri dari Jupiter Z ke Jupiter Z1 saya. Nah, sini sekaligus saya juga mau mengganti kampas kopling dari merek Vaito dan juga cage aluminium dan pompa oli, karena saya prepare dulu teman-teman. Ya, di sini sudah kita rendam sih kampas koplingnya itu 4 lembar, dan ini teman-teman, hasil penggunaan oli diesel saya selama berapa ya, 3 tahun lebih mungkin tuh, kinclong ya, jadi kerak-keraknya tuh dia turun teman-teman. Nah ini kita bongkar-bongkar, nanti kita lihat lebih dekat lagi. Nah ini teman-teman, tuh lihat, cukup bersih, kerak-keraknya udah tidak ada lagi dari yang sebelumnya saya pernah bongkar. Ini bersih ya, bersih lah teman-teman. Nah jadi karena ini udah pakai satu set rumah kopling Vega Force, jadi kampas koplingnya 4 teman-teman. Nah di sini kita bongkar lagi, kita lepas semua, nanti kita ganti pompa olinya juga. Nah ini teman-teman, setelah dibuka semuanya tuh lihat, cukup bersih ya. Jadi penggunaan oli diesel ini ya memang ya sisi lainnya tuh dia juga pembersihan jeroan-jeroannya begitu. Nah ini kita udah bongkar nih, preteli semuanya, kampas ganda, dan ini ada nih cagenya yang sebelumnya yang pecah. Jadi saya harap saya ganti pakai yang aluminium tuh mungkin lebih awet gitu. Nah ini teman-teman, yang cage sebelumnya yang pecah dari plastik. Ya sepertinya ini kayak efek dari bore up juga, makanya si cagenya kalah gitu. Semoga dengan pergantian dari cage aluminiumnya tuh bisa lebih awet lagi teman-teman. Karena saya tuh nggak menggunakan kopling tangan, jadi ya saya masih pakai sistem otomatis seperti biasa. Nah ini sama masnya mau dibersihkan nih, saya packing, nanti juga pergantian packing oli, nanti oli tetap saya akan pakai oli diesel, kalau nggak Shell Rimura, kalau nggak ini Meditran SP kalau nggak salah. Pokoknya 2 itu, tergantung yang mana yang susah dicari, yang gampang aja lah begitu teman-teman. Ya ini kita pergantian oli pompa oli racingnya. Nah, karena kedepannya itu saya pengen pasang oil cooler, jadi ya saya cicil dulu teman-teman yang yang murah-murah lah seperti ini. Nah jadi ini karena dari bawaan oli pompa olinya seperti yang jelek, kayak baut bunga gitu, baut plus, jadi sama mekanik ini disaranin pakai baut standarnya teman, yang baut L. Nah untuk proses pemasangannya tuh sama teman-teman, karena yang buat Jupiter Z1 gitu, jadi ya nggak ada perubahan apapun lah, ya tinggal pasang plek-plek begitulah. Cuma ya ini ada sedikit karena nggak tahu ya, mungkin beda dimensi atau apa begitu, jadi dia tuh kayak agak keluar gitu, jadi dia kurang kurang press atau gimana gitu, kata mekaniknya. Cuma dirasa cukup aja, press aja, ya bisalah ini kita pasang, karena ini sebagai ini juga proyek cicilan saya, nanti biar kalau pasang oil cooler tidak usah bongkar lagi, pasang lagi gitu. Karena udah ganti pompa oli, otomatis nanti ke oil coolernya tuh bisa
bisa enak itu sirkulasi olinya ketimbang yang pakai standar, takutnya nanti dia nggak bisa naik ke oil coolernya teman-teman. Nah ini seperti saya bilang tadi, ini ada mungkin agak berbeda diameter apa, makanya kayak kita lepas kita pasang lagi gitu. Ini coba dipasang lagi, tapi ini bisa teman-teman masuk, ini pas. Nah selanjutnya di sini apa namanya, kita pemasangan si cage aluminiumnya teman-teman. Nah itu mekanik yang sedang ngerangkai apa ya, cage aluminiumnya. Semoga aja lebih awet ya teman-teman ketemu yang plastik, karena jujur ini pertama kali saya pakai gitu. Untuk review penggunaannya pada yang lain-lain, orang-orang apa pembeli sebelumnya tuh tidak ada, jadi ya saya harap ini bisa awet gitu. Nah ini tadi peretaan-peretalannya, kampas ganda saya ya ini masih cukup lah ya, karena saya pakainya harian, saya jarang ngebut-ngebut juga, pakai standar-standar aja lah, lari-lari paling tinggi 60 80. Nah jadi sembari apa masnya masang ini, buat teman-teman yang motornya sama kayak saya, jadi ya gimana ya, olinya tuh diperhatikan aja gitu olinya. Terus kalau kayak mau bore up ya mungkin lebih baik ya itu pakai kopling tangan, jadi tuh dia tuh otomatis nggak pakai kampas ganda, jadi otomatis cagi-cagi gini tuh udah nggak ada gitu teman-teman, jadi bakal lebih hemat lah kalian. Kalau saya gini saya udah ganti cagi tuh kurang lebih berapa ya, 3 kali tambah ini atau mungkin 4 kali, saya juga udah lupa itu. Karena kalau caginya pecah, dia tuh kalau kita starter tuh dia ngelos teman-teman, jadi kayak untuk dapat kompresinya tuh susah buat di starter kaki. Jadi jika mungkin ada teman-teman yang mungkin mau standar nih, di starter kaki ngelos, mungkin saat kakinya lagi drop ya, jadi nggak bisa starter tangan, starter kaki dia ngelos, itu kayak nggak dapet, nggak padatnya gitu, pokoknya ngelos aja gitu. Itu udah pasti cagenya teman-teman, cagenya pecah, makanya begitu, makanya dia ngelos untuk starter kakinya. Karena ini saya udah hafal lah, udah 3 kali ini saya ganti, dan kalinya aluminium, saya harap ya ini awet gitu ketimbang yang plastik. Nah ini jadi sudah pemasangan semuanya, kita selanjutnya pasang si kampas kopling dari merek Vaito ini. Jujur ya saya beli aja sih, saya nggak terlalu peduli merek apapun, saya pengen yang ori apa Yamaha, cuma kayak ya susah lah nyari online yang asli gitu, jadi ya sekalian ngecek aja nih merek Vaito, dan gratis juga apa namanya sih packingnya. Nah ini udah selesai, jadi tinggal pasang bak di filter ori itu pasang. Nah nanti kita lanjut ke sebelah pergantian bak kiri Jupiter Z. Ini apa sama si mekaniknya masih dirangkai-rangkai dulu nih semua teman-teman, baru nanti kita lanjut ke yang sebelah. Oke, jadi di sini sudah terpasang teman-teman, dan lanjut aja kita ke sebelah. Ya kalau untuk pergantian bak ya tidak susah amat lah di sini ya kan, tinggal palingan dibuka tuh apa tuas persnelingnya, terus ya dilepas ganti packing kalau packing udah rusak udah jelek, dan nanti kita juga akan lihat apa aja perubahannya teman-teman, karena kemarin di grup Facebook itu ini apa udah ada yang ganti juga teman-teman, dan katanya itu ada perubahan di apa ya bilangnya, kayak nanti ada baut ke magnet gitulah. Nah itu tuh digerinda jadi kasih tipis, karena dia tuh beda dudukan dengan si Jupiter Z1.
Nanti kita lihat teman-teman mana yang perlu diubah-ubah. Oke, di sini udah selesai pembukaan baut, nanti tinggal kita buka saja. Dan ini part ini cukup PNP teman-teman, jadi kayak bentuknya sama, ya udah tinggal pasang plug. Cuma ya tadi seperti yang saya bilang, ada sedikit perubahan, cuma overall ini PNP teman-teman, jadi tidak ada ubahan yang signifikan banyak, ubahnya minor kecil aja. Dan di sini udah dilepas sama si masnya. Oke, sorry teman-teman, ini angle-nya kurang baik karena ya jujur bengkelnya lagi ramai nih, baru motornya lagi banyak banget ini. Nah ini udah dibuka, kita ngecek sambil pengecekan lah, apa mungkin ada yang kendor kah, aus begitu teman-teman, oblak. Sekalian kita pengecekan itu spoolnya apakah gosong atau apa gimana ya, sekalian aja saya minta cek. Nah untuk ini dalamnya nih. Nah, ini teman-teman bagian yang harus nanti kalian papas tuh. Itu kalau kalian teman-teman lihat ada 2 tonjolan baut. Nah ini yang 2 ini teman-teman. Nah ini sama masnya dipapas, jadi ada nih ini yang ini nih teman-teman. Kalau punya Jupiter Z yang lama kan dia flat, datar gitu. Nah itu sedangkan punya Z1 tuh dia agak ke dalam gitu teman-teman, jadi kayak ngecekung ke dalam untuk si plat itunya, untuk punya Z1. Nah ini jadi kalau mau pasang punya Jupiter Z kan teman-teman harus papas begitu agar bisa masuk si platnya gitu, karena nanti takutnya mentok. Nah oke, jadi setelah proses tadi papas-papas pakai gerinda, nah ini teman-teman, ini yang lama dan itu, dan masa lagi pegang ini yang Jupiter Z yang lebih lama lagi sih sebenarnya, yang model sebelumnya. Dan ini pengencangannya beberapa kayak teman-teman buat si lambak kan udah buat bagian oli-oli gitu, apa itu namanya saya juga lupa kemarin, dibilang sama si masnya itu dikendorin ya pokoknya dicek-cek lah, dikencengin lagi biar nanti nggak ada oli yang lari-lari. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman, hal yang harus kalian perhatikan kalau mau mengganti bak punya Jupiter Z yang sebelumnya. Nah ini pemasangan spoolnya ke si baknya ini pas teman-teman, jadi benar-benar PNP dan benar plug ketiplek, tidak ubah, masa ya ada ubahan tapi ubahnya enggak benar-benar inilah. Nah habis ini tinggalnya proses pasang-pasang dan yang bersih-bersih gitu teman-teman. Oke, nanti jika teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung aja ke kolom komentar, dan nanti akan di akhir video akan saya summary khusus, saya ya rangkum lah semuanya, pemasangan perbaikan injeksi di dealer, dan selanjutnya ini saya ke bengkel langganan saya gitu. Oke teman-teman, ditunggu aja, akan ada review summary singkatnya di akhir video teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di rumah. Ini saya mau summary atau ya review lah kemarin apa aja yang udah diganti dan di servis.
Pertama itu bagian injeksi, kemarin kita udah servis injektornya, jadi si o-ringnya tuh dia ada robek dikit, jadi kita ya gantilah dengan o-ring baru, harganya cuma 1000 gitu. Dan lanjutnya yang paling utama ini bak kanan bak kiri dari Jupiter Z sebelumnya. Nah ini tutup koin ininya, ini ya alhamdulillah nggak ada bocor-bocor apa-apa ya teman-teman. Kemarin yang di dalam ini body ini itu kan dia ada jenong dikit, itu dipapas pakai gerinda sama ganti kampas kopling sama si cage aluminium ya. Jadi teman-teman, oke. Kemarin total itu saya kurang lebih lah ya 175. Jadi pasang ini, bongkar sebelah juga 175. Injeksi kemarin 80.000. Servis injeksi kemarin 80.000. Udah itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin sekian. Dan olinya teman-teman udah cek kan, bagian dalamnya bersih. Saya pakai oli Shell, oli diesel, jadi bener olinya tuh bikin bersih gitu dalam jeroannya, jadi kayak mengkerak-kerak ininya tuh terbersihkan lah, begitu bahasanya. Oke, mungkin sekian dulu videonya teman-teman, video servis CZ. Jika ada saran atau apa begitu, tulis saja di komentar. Jika ada pertanyaan, di komentar saya teman-teman, nanti kita saling bahas, kita saling diskusi seperti biasa. Untuk next modif apa lagi ditunggu saja. Semoga ada rezeki buat teman-teman juga, semoga rezekinya ada, tetap sehat, dan hartanya ya ada juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.